Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Selalu dan diberkati Tuhan. Saya ingin membagikan sebuah video yang menurut saya menarik untuk kita bahas dan saya bagikan buat teman-teman. Silakan berikan komentarnya jika teman-teman ingin berkomentar. Karena video ini adalah pernyataan dari saudara-saudara kita umat Islam. Mungkin menurut saya pernyataan yang keluar dari mulut mereka ini seperti goblok ya, goblok. Ini ditujukan kepada umat muslim teman-teman. Dan yang menyampaikan ini bukan orang Kristen, tetapi orang muslim. Mungkin menurut saya sudah sangat muak dan bosan dengan melihat ya apa yang selalu disampaikan oleh para ustadz ataupun para ulama dengan membenci, memfitnah, menghina iman orang lain atau mengkafir-kafirkan agama orang lain. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa ya apakah kekristenan harus menanggapi hal-hal seperti itu? Tentu kalau menyangkut dengan iman kita, kita tanggapi teman-teman. Tetapi kalau memang itu adalah hanya kritikan ataupun misalnya sebagai masukan, oke. Tetapi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita ya, para mualaf-mualaf yang selalu kita dengar dengan mengkritik ayat-ayat Alkitab, dengan mengatakan bahwa Alkitab Kristen yang sekarang itu banyak berubah dan sudah dipalsukan ya, karena banyak sekali terjemahan. Lalu kemudian mereka mengutip ayat-ayat yang paradoks ya, ayat-ayat yang bertentangan, lalu kemudian mereka menggunakannya untuk menyerang iman kekristenan. Tetapi kita melihat bahwa sesungguhnya mereka juga beriman dan percaya kepada kitab-kitab orang Kristen. Salah satunya seperti kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat, kitab Jabur, dan kitab Injil. Mereka harus beriman teman-teman. Tetapi di sisi lain mereka juga mengkritik, bahkan mereka mengatakan ayat-ayat ada yang dipalsukan ataupun ayat-ayat itu sudah diubah. Nah, oleh karena itu menurut saya menarik untuk kita sama-sama bahas ayat ini, bahas tema ini. Namun sebelumnya kita nonton dulu video berikut ini teman-teman. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara, susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu.
Cerita Allah, persangkaan. Cerita surga, persangkaan. Cerita neraka, persangkaan. Cerita akhirat, persangkaan. Cerita malaikat, persangkaan. Semuanya adalah persangkaan. Kebohongan yang diulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja. Ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada kasus pembunuhan Pak Tukiman ya, di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya, saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dihadirkan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi, saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak, tidak ya malaikat ya, ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada yang aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi menyesatkan. Mereka tadi ulama kondang semua ya. Tapi mereka ternyata bukan ahli makrifat. Dia bukan ahli praktek. Gampangnya menyaksikan atau bersaksi, kalau ada pertanyaan, apa yang kau saksikan? Itu loh. Ya gak? Kau menyanyi atau bernyanyi, kalau ditanya, nyanyi lagu apa? Bisa jawab? Kau memasak, ditanya, masakan apa? Bisa jawab? Bisa. Loh. Kau berjoget, ditanya, joget apa itu? Bisa jawab? Bisa. Kau bersaksi, menyaksikan, kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Orang lain, bisa jawab? Orang lain loh? Bisa. Jawabnya kok dengan teori. Kegilaan apa lagi ini ya? Inilah ya, yang Islam gak maju-maju karena dipisahkan ya Islam dengan tarikatnya. Tarikat dianggap bid'ah ya, maka orang gak tahu lagi cara praktek agama ini, cuma sebatas teori. Lah kalau sudah begitu, semua kepala punya keyakinan sendiri-sendiri, diadu, gak akan ada habisnya. Sampai sekarang pun gak pernah ada selesainya. Jelas?
Si A berkeyakinan sono, si B sono, si C sono, sudah. Islam mandek jegrek, jalan di tempat, ditinggalkan yang lain. Goblok, lolak. Ya, pertama saya mau mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang satu, bukan Tuhan tiga. Tuhan yang satu yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang saat ini kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu saya mau membahas ini karena apa? Ya, beberapa dari saudara-saudara kita seperti umat muslim yang dalam video tadi, mereka kemudian kembali membenci saudaranya sendiri atau dengan mengkritik saudara-saudara seagamanya sendiri dengan mengatakan goblok ataupun dengan mengatakan hal-hal yang tidak berkenan seperti itu. Saya melihat bahwa banyak juga teman-teman ya kemungkinan ini adalah orang-orang Islam yang bijaksana sehingga mereka melihat situasi saat sekarang ini memang tidak relevan dengan apa yang mereka sampaikan ya. Maaf, misalnya mereka sering mengatakan ya membawa-bawa Tuhan orang lain. Salah satunya Tuhan orang Kristen, Tuhan Yesus selalu dibawa-bawa dalam ceramah mereka. Ya, masa Nabi disembah, masa manusia disembah sebagai Tuhan. Lalu kitab suci orang Kristen itu sudah banyak diubah, sudah banyak terjemahannya, sudah dipalsukan. Ya, lalu kemudian mereka juga mengkritik ya, Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Seperti saya katakan bahwa Tuhan orang Kristen itu satu teman-teman. Tetapi 3 hakikat, yaitu ya, kalau kita berbicara tentang hakikat, maka itu tidak bisa dijelaskan dengan fisik. Ya. Nah, teman-teman semua, oleh karena itu saya menanggapi bahwa ya kita selalu bersyukur ya, karena banyak orang yang kemudian menggunakan ayat-ayat kitab suci Alkitab seperti para mualaf-mualaf ya, lalu kemudian membahas ayat-ayat kitab suci Alkitab hanya untuk mencari cuan. Kalau orang Kristen menurut saya tidak masalah, tetapi ini orang agama lain, ya agama lain, apalagi mualaf-mualaf ini yang katakanlah sudah move on, sudah berpindah dari Kristen ke Muslim, tetapi masih saja mengoleksi kitab suci Alkitab, masih aja membahas kitab Injil, masih aja membahas kitab Taurat. Ya, pada sesungguhnya kalau kita tahu bersama bahwa kitab sucinya itu adalah penyempurnaan dari kitab suci Alkitab. Dan seharusnya itu bahas aja tentang kitab sucinya aja, jangan menyinggung lagi kitab orang lain, lalu apalagi menjelekan, menghina, mengurangi. Ya, seperti kitabnya sudah dipalsukan, sudah diubah, bahkan kitabnya tidak asli lagi. Nah, inilah yang menurut saya tidak setuju teman-teman. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman, silakan berikan komentarnya, dan kiranya Tuhan Yesus terus menolong memberkati kita semua. Shalom.